Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yahtajuna yaumal qiyamah. Rajulu asyammu la yasma'u syai'an wa rajulun ahmaku wa rajulun haramun wa rajulun mata fi fatratin fa amal asammu fayaqulu rabbi za'al islamu wa ma asma'u syai'an wa amal ahmaku fayaqulu rabbi laqad ja'al islamu wasibyanu yahzifuni bil ba'ri wa amal haramu fayaqulu rabbi laqad ja'al islam wa ma aqilu syai'an wa amal ladzi mata fi fatrati fayaqulu rabbi ma atani laka rasulun fayakhudhu mawasiqahum la yuti'annahu fayursilu ilaihim an udkhulu nara fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi law dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salaman. Rahu Imam Ahmad. Hadirin sekalian, hadis dari Aswad bin Sar'i, Rasulullah bersabda, ada 4 orang atau 4 golongan yang mengajukan alasan atau merasa keberatan atau protes ketika penghisaban di akhirat. Kenapa 4 orang tersebut merasa keberatan? Sebab mereka sudah mengetahui bahwa apabila dihisab, amal kebaikan mereka pasti sedikit atau sama sekali tidak ada. Kenapa bisa demikian? Karena dalam hadis mereka menjelaskan bahwa saat itu kondisi mereka tidak normal. Dalam hadis tersebut dijelaskan, yang pertama, rajulun asammu la yasma'u syai'an, yaitu laki-laki atau golongan tuli tidak mendengar sama sekali. Tuli itu tidak bisa mendengar sama sekali dikarenakan ada kerusakan atau telinganya tidak normal. Tuli terjadi bisa dari lahir atau disebabkan oleh kecelakaan. Yang kedua, idiot, warajulun ahmaku, akal pikirannya terganggu atau tidak normal. Idiot terjadi dari lahir. Yang ketiga, pikun, warajulun haramun, akal pikirannya terganggu atau tidak normal. Pikun terjadi biasanya di usia lanjut. Yang keempat, patroh, warajulun mata fi fatratin, belum ada utusan Allah, belum ada ajaran Allah, atau belum ada syiar Islam sampai kepada mereka. Penganut kapitayan termasuk patroh, meninggal sebelum ada utusan Allah, sebelum ada syiar Islam, sebelum ada ajaran Islam sampai kepada mereka. Hadirin sekalian, apa yang membuat 4 golongan atau 4 orang merasa keberatan ketika dihisab? Mereka mempunyai alasan, yaitu 1, fa'ammal asammu fayaqulu rabbi, maka adapun orang yang tuli, dia berkata, Rabbi, Tuhanku, laqad ja'al Islam, sungguh telah datang Islam, wa ma asma'u syai'an, tetapi aku tidak mendengar sama sekali. Bahwa orang yang tuli, dia mengakui Islam sudah datang kepada mereka, syiar Islam sudah ada kepada mereka, utusan Allah sudah ada kepada mereka, tapi dia dalam keadaan tuli, tidak bisa mendengar sama sekali, tidak bisa mendengar sama sekali, sehingga ajaran Islam, ajaran Allah tidak sampai
tidak terap kepada mereka. Yang kedua, alasan untuk orang yang idiot. Wa amal ahmaku, dan orang yang idiot, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi laqad ja'al Islam, Tuhanku sungguh telah datang Islam. Wasibyanu yahzifuni bil ba'di, dan anak-anak selalu melempari aku dengan kotoran kering. Ini yang buat alasan mereka kepada Allah ketika dihisab, yaitu untuk orang yang idiot karena keterbelakangan mental, akal pikirnya tidak sehat, tidak normal, sehingga mereka tidak mampu untuk menerima ajaran Allah dan selalu diasingkan oleh teman-temannya. Dan yang ketiga, wa ammal haramu, dan adapun orang yang pikun, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi laqad ja'al Islam, wahai Tuhanku sungguh telah datang Islam. Wa ma aqilu syai'an, maka aku tidak dapat berpikir sama sekali. Ini pun untuk orang yang pikun, akal pikirnya sudah tidak berpikir, sudah tidak bekerja normal, sudah tidak sehat, sehingga akal pikirnya terganggu, dia tidak bisa menerap ajaran Islam. Dan yang keempat, wa ammal lazi mata fil fatrah, dan ada orang-orang yang mati sebelum utusan Allah datang kepada mereka. Fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi ma atani laka rasul, wahai Tuhanku, tidak ada yang datang kepadaku utusan kamu. Jadi untuk golongan patroh, dia minta alasan kenapa dia tidak bisa beribadah kepada Allah, karena ajaran Islam belum sampai kepada mereka, karena utusan Allah belum sampai kepada mereka, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Contohnya seperti penganut kapitayan, mereka akan membuat alasan bahwa waktu dia mengerjakan ajaran kapitayan, karena Islam belum masuk, karena belum ada yang menyebarkan Islam di golongan mereka, memang Allah belum mengutus ke golongan mereka. Hadirin sekalian, dengan keempat orang tersebut minta agar diterima alasannya, dengan alasan-alasan tersebut maka Allah membuat perjanjian kepada mereka, fayakhuzu mawatiqahum layuti'annahu fayursilu ilaihim an adkhulu nara, qala fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi law dakhalu lakanat alaihim bardan wassalaman. Lalu Allah mengambil perjanjian dengan mereka agar mereka benar-benar taat kepada Allah. Lantas Allah mengutus malaikatnya untuk mengatakan, masuklah kalian ke dalam neraka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kalaulah mereka memasuki api tersebut, api itu akan menjadi dingin dan menyelamatkan mereka. Hadirin sekalian, karena beberapa alasan yang telah mereka ajukan kepada Allah memang alasannya masuk akal, maka Allah membuat perjanjian kepada mereka. Allah mengutus kepada malaikat, mereka semua diperintahkan untuk masuk ke neraka. Nah, ini suatu perintah dari Allah dan cobaan bagi mereka. Apa yang akan terbenak, tersirat dalam pikiran mereka ketika Allah memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam neraka. Sedangkan penghisaban itu, di mana amal ibadahnya sedikit, maka dia akan masuk neraka. Tapi kenapa sekarang Allah menyuruh kepada mereka untuk masuk neraka, sedangkan mereka minta agar diringankan atau minta dispensasi karena mereka tidak bisa
beribadah pada Allah dengan alasan-alasan tersebut. Tapi Allah memerintahkan malaikat mereka untuk masuk ke dalam neraka. Ini adalah suatu ujian, ini adalah suatu cobaan. Apakah mereka benar-benar beriman kepada Allah? Kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah, maka dia pasti akan samina wa atona, dia akan menuruti perintah Allah, bahwa itu benar-benar perintah Allah, walaupun nanti akibatnya akan sakit atau tidak sakit, itu urusan Allah. Yang penting ada dalam hati mereka bahwa mereka benar-benar beriman kepada Allah, mereka taat kepada Allah, sehingga itu adalah suatu benar-benar perintah dari Allah. Di dalam perintah Allah melalui malaikat, mereka disuruh masuk ke dalam neraka. Itu terjadi beberapa gejolak dalam hati dan pikiran mereka. Ada yang menolak dan ada yang menerimanya. Kalau yang menolak, mereka beranggapan bahwa bukankah saya protes ini karena ada sesuatu yang janggal dalam diri mereka, dan mereka meyakini dari segi hisab pasti amal kebaikannya sedikit, dan di mana amal kebaikannya sedikit pasti masuk neraka. Makanya dia minta keringanan, minta dispensasi kepada Allah agar mereka tidak masuk neraka. Tapi kenapa Allah memerintahkan kepada malaikat supaya mereka masuk neraka? Dengan demikian maka pemikiran mereka tidak akan menerima atau menolak perintah Allah. Dan pemikiran yang kedua, karena dia memang yakin bahwa itu adalah perintah Allah, dia yakin bahwa mereka itu adalah hamba Allah, dan segala sesuatu adalah bagaimana Allah, urusan Allah, hambanya mau di apapun, kalau memang itu perintah Allah, maka dia percaya. Dan yang kedua pemikirannya, dia akan menerima perintah Allah agar masuk ke dalam neraka. Hadirin sekalian, kalaulah mereka memasuki neraka tersebut, api itu akan menjadi dingin dan menyelamatkan mereka. Dijelaskan di dalam akhir hadis, kalau yang mengimani Allah, meyakini Allah, melaksanakan perintah Allah, waktu dia masuk ke dalam neraka, maka api neraka akan menjadi dingin dan itu akan menyelamatkan mereka, dan nanti mereka akan masuk surga. Tapi sebaliknya, bagi yang mereka menolak perintah Allah karena mereka merasa keberatan, justru dengan proses itu mereka merasa keberatan, maka dia menolak perintah Allah untuk tidak masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, justru merekalah yang menolak akan masuk neraka. Hadirin sekalian, semua itu datang dari Allah. Wallahu a'lam, hanya Allah lah yang maha mengetahui segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.